Mas Hadi, ada tanggapan? Ya, ini ada satu hal yang menurut saya agak sedikit krusial terkait dengan komunikasi pemerintah hari ini. Banyak sekali pihak yang menduga bahwa ada ketakutan kalau ingin menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Jadi merasa insecure. Bagaimana sebenarnya kondisi yang sesungguhnya menurut Pak Hasan sebagai penasihat presiden dalam konteks ini, bahwa ya masyarakat, mahasiswa dan siapapun seluruh stakeholder di negara ini jangan pernah takut sebenarnya untuk menyampaikan kritik, sehingga ini exposure kan yang selalu kuat di benak kita. Saya juga bingung kenapa persepsi itu muncul. Coba kita berhitung dengan fair. Setiap hari, kita nggak usah bilang setiap minggu, setiap hari, bahkan mungkin setiap jam, ada jutaan kritik plus caci maki yang ditujukan ke pemerintah. Kita fair aja di media sosial. Ada hidupnya jutaan itu yang bermasalah nggak setelah itu? Ada yang dicari nggak setelah itu? Mungkin ada satu dua yang dilaporkan karena mungkin sudah kelewatan. Tapi bicara yang fair, dari jutaan kritik setiap jam, kritik itu ada yang kritik, ada yang caci maki loh. Nggak hanya kritik tapi ada yang caci maki juga. Ada yang kemudian dicari semuanya enggak? Sebagian besar besoknya atau jam berikutnya masih bebas untuk mengkritik dan mencaci maki lagi. Jadi kalau ada ketakutan seperti itu, justru buat saya agak mengherankan loh. Tiap hari ada kritik dan caci maki loh. Jangankan itu, nih di grup RT saya, nanti saya kasih lihat. Di grup RT saya, tetangga depan rumah saya sampai rumah saya itu maki-maki saya di grup RT. Tapi saya diamkan aja. Maki-maki saya kok, gitu di grup RT. Dan nggak ada takut, orang rumahnya depan-depanan. Kalau ngomong langsung sih nggak pernah, tapi kalau di grup RT, maki-maki saya tuh. Dia nonton ya nanti? Nonton di hari ini nih. Kalau bisa nanti dipotong dia. Maki-maki tapi saya diamkan. Jadi artinya ketakutan itu sering diomongkan, tapi mereka nggak alami kok. Seolah-olah kritik dan caci maki itu barang yang sama. Hari ini ada anggapan bahwa itu barang yang sama. Tapi harusnya sebagai bangsa yang beradab kita bisa memisahkan itu dengan tegas. Kritik dan caci maki itu harus dipisah karena itu dua barang yang berbeda. Disamarkan. Disamarkan selama ini tuh disamarkan menjadi sesuatu yang sama. Padahal ini dua benda yang jelas-jelas sangat berbeda. Apa indikator keberhasilan Anda dan kawan-kawan sebagai bagian dari elemen komunikasi presiden? Indikator keberhasilannya tuh dilihat dari apa? Yang paling mudah tuh ngelihat approval rating. Walaupun approval rating itu tugas bareng-bareng. Ada pekerjaan, ada program, ada kan komunikasi by deed itu juga ada kan. Komunikasinya dengan program dan implementasi pekerjaan. Tapi ini kan dua sayap yang harus mengepak bersamaan. Sayap kerja harus mengepak, sayap komunikasi juga harus mengepak. Mungkin indikator yang paling bisa diukur adalah ketika Adiprai melakukan survei kemudian keluar hasil approval rating. Dan approval rating itu pasti fluktuatif, naik turun, tergantung situasi, tergantung keadaan, tergantung apa yang sedang berkembang pada saat itu. Tapi ada tantangannya. Iya, kita selalu menyebutnya era yang sangat-sangat terbuka, ekstrim terbukanya. Di mana semua orang mau dia paham, nggak paham, bebas bicara kan. Dan orang-orang yang nggak paham ini lebih sering viral. Karena kata-katanya mungkin menarik, karena lebih kreatif, karena lebih mudah menampung semangat kemarahan yang sama gitu. Orang itu kan bisa aja marah sama keadaan hidupnya atau marah sama situasi yang sedang dihadapi, tapi cara yang paling mudah adalah blamingnya ke pemerintah. Nah, kalau ada orang yang kreatif, baik itu dia paham ataupun tidak paham, dia bisa saja viral dan punya banyak pendukung. Dan ini jumlahnya kan jutaan. Semua negara menghadapi ini. Karena sebenarnya disinformasi itu tidak hanya mengancam pemerintah, tapi juga mengancam warga negara. Apa yang paling meresahkan Presiden terkait dengan situasi disinformasi atau terhadap pemerintah? Presiden sebenarnya lebih banyak fokus bekerja, memberikan target kepada pembantu-pembantu beliau supaya apa yang dicita-citakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa tercapai. Bahkan kalau bisa lebih cepat daripada waktu yang dijadwalkan sebelumnya. Itu lebih fokus ke sana. Tapi memang ada kadang-kadang beliau agak sedih di tengah-tengah kerja keras, di tengah-tengah beliau memantau itu,
ada fitnah, ada Yang paling kebencian, yang disebutkan ada beliau? yang memecah belah. Karena pandangan beliau ini kalau kita mau maju kita harus bersatu. Jika bukan penasihat presiden, Abang ingin jadi apa? Jawab singkat. Komisaris, saya pengen bubarin ospek. Kenapa? Saya tuh sejak mahasiswa tuh kerjanya bubarin ospek. Baik, terima kasih masih bersama Q&A pemirsa. Sebelum saya kembalikan pertanyaan-pertanyaan kepada panelis, saya ingin bertanya dulu kepada Bang Hasan Nasbi. Mohon dijawab ini Bang, pertanyaannya jika aku menjadi. Nah, jika bukan penasihat presiden, Abang ingin jadi apa? Jawab singkat. Komisaris Pertamina aja. Enggak, kenapa komisaris Pertamina? Itu ada hal yang baru yang saya excited sekali di situ. Belajar tentang migas itu buat saya sangat excited di situ. Passion ya? Passion. Cita-cita Abang apa sih dari kecil sebenarnya? Kalau cita-cita saya dari kecil itu pensiun di usia 40. Jika kembali menjadi wartawan, siapa tokoh pertama yang ingin Abang wawancara? Waduh, sudah meninggal orangnya ya. Siapa beliau Bang? Adnan Buyung Nasution. Kenapa? Nggak tahu, saya waktu mahasiswa tuh banyak bergaul dengan aktivis-aktivis dan pengayom aktivis. Nah, buat saya beliau adalah salah satu pengayom aktivis yang konsisten. Jadi kita mau, ya bukan siapa-siapa segala macam tuh bisa diajak makan sama dia. Pertama kali makan sebagai mahasiswa di restoran yang berkelas itu ditraktir sama Bang Buyung. Minta jadwal untuk interview sebagai mahasiswa waktu itu dikasih. Jadi menurut saya, kalau saya jadi wartawan sebenarnya balik lagi jadi wartawan dan punya kesempatan tuh pengen interview sama Adnan Buyung. Oke. Jika menjadi mahasiswa lagi, isu apa yang ingin diperjuangkan? Kalau Jadi mahasiswa lagi? saya pengen bubarin ospek. Kenapa? Saya tuh sejak mahasiswa tuh kerjanya bubarin ospek. Jadi gini, mengkritik pemerintah itu coba juga ini ospek itu teriak anti militerisme. Saya itu masuk 98 kan. Jadi waktu 98 itu semua senior tuh kepala tangan jadi tinju, tangan kiri semua. Yang aktivis mahasiswa pasti. Tapi kita dengar cerita-cerita mereka anti militerisme, menumbangkan Soeharto itu sambil setengah jongkok begini gitu. Salah sedikit disuruh push up. Kalau kita mau cari tanda tangan disuruh melakukan tindakan-tindakan konyol yang ya nggak masuk akal. Jadi saya tuh dulu terkenal bubarin ospek kerjanya, tapi nggak selesai pekerjaan itu. Kalau saya balik lagi jadi mahasiswa, mungkin saya pengen bubarin ospek lagi. Nah, dengan posisi sekarang nggak bisa Bang memberikan arahan, masukan? Iya, nanti di bidang pembungkaman. Karena ospek itu sebenarnya tindakan yang sangat tidak manusiawi. Mendehumanisasi manusia. Senior itu nggak punya otoritas apa-apa loh terhadap junior. Gitu. Tapi udah kayak yang paling berkuasa aja di atas hidup junior. Dan junior harus patuh sama senior. Ada daerah-daerah trauma ya? Iya, daerah-daerah trauma banget ya? Ada trauma Bang? Saya nggak trauma, tapi saya sudah melawannya sejak saya di ospek gitu loh. Tapi kan ini perjuangan pribadi, harusnya ini perjuangan bersama perjuangan kolektif. Menurut Kalau saya Abang, balik lagi masih banyak yang setuju dengan ospek itu ada? Masih banyak. Hari ini juga ospek masih ada, pelonco-pelonco itu juga masih ada kok. Namanya beda-beda, diperhalus namanya, dipercantik namanya, tapi esensinya masih ospek kok gitu. Oke, Gitu. baik. Jika menjadi netizen selama sehari, apa yang ingin dikomentari? Agak susah ini. Jadi saya itu agak kasihan ngelihat anak-anak yang over dieksploitasi oleh orang tua di media sosial. Entah itu pencapaian bagus sebenarnya, atau entah itu ya apalah kelucu-lucuan atau apa, tapi ada yang over eksploitasi. Kadang-kadang anaknya masih bayi sudah diajak main jet ski, atau anaknya pun lagi lahiran masuk media sosial proses lahirannya. Jadi kalau jadi netizen sehari kayaknya ngubek-ngubek gitu. Oke, baik, tepuk tangan dulu nih. Over eksploitasi soalan. Menarik. Menarik, nggak kepikir ke situ Bang. Yang terakhir nih, jika menjadi presiden selama 24 jam, apa yang pertama akan dilakukan? Wah, ini berat nih, nggak ada dalam mimpi dan nggak ada dalam cita-cita ini.
Ya, dalam 24 jam pertama, kalau dalam 24 jam pertama ya seleksi orang untuk jadi menteri dulu itu pasti. Mungkin berusaha untuk mencari orang-orang terbaik yang akan menduduki jabatan itu. Tapi saya mungkin agak sulit menjawab ini ya. Masalahnya orang lain mungkin di luar sistem mungkin ngebayangin yang enak-enaknya aja jadi presiden. Tapi ketika kita sudah di dalam ini, itu beban pikiran presiden itu 100 kali menteri. Nah, sebagai bagian di dalam pemerintahan, hal apa memang yang paling tidak mengenakan ketika menjadi presiden menurut pandangan dari Bang Hasan Nazbi? Waktu pribadi pasti udah nggak ada kan? Atau sedikit sekali itu. Mau me time itu sedikit sekali itu. Atau misalnya bisa mengistirahatkan pikiran dari pekerjaan itu juga pasti susah. Mungkin sudah ada waktu untuk istirahat, tapi pikiran, fisiknya udah bisa istirahat nih. Tapi pikiran berhenti memikirkan pekerjaan itu pasti sulit. Jangankan jadi presiden, ketika jadi pejabat setingkat menteri misalnya, atau jadi gubernur misalnya, mengistirahatkan pikiran dari urusan pekerjaan itu juga pasti akan sangat sulit. Oke, Gitu. tepuk tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.